Pertama, jaga Allah. Pasti Allah jaga kamu. Yang kedua, jaga Allah. Pasti Allah kita temukan di hadapanmu. Artinya di mana-mana kita pasti akan mendapatkan dan menemukan Allah. Terus yang kedua, minta ke Allah. Terus yang ketiga, minta tolong ke Allah. Itu kata kuncinya. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, dengan bekal ini, haditsun hasan sahih rawahu Tirmidzi. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Haditsnya hasan dan sahih. Saudara-saudaraku sekalian, saya belakangan keliling itu. Ya di situ. Antum di sini. Gantiin ini sih. Nggak apa-apa. Ya. Paling sakit leher dikit. Allah memanggil kita tidak atas nama kelompok apapun. Tidak atas nama partai apapun. Allah memerintahkan kepada kita itu dengan perintah karena kita adalah mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, dari perintah keimanan itu, dari bahasa tadi, bukan karena kalian kader pelopor, karena kalian anggota pelopor atau anggota perintis, terserah bahasanya. Tapi bahasa Allah itu adalah menyangkut status kita sebagai, kata Allah, hai orang-orang yang beriman kepadaku. Kan gitu. Ittaqullaha. Nah, kalau bicara takwa ini kan nggak bicara pemilu. Halo? Ada hubungan dengan pemilu nggak? Ada. Ya, hanya pemilu menjadi salah satu bagian takwa di musimnya, di saat diperlukan. Tapi kalau namanya takwa itu kebutuhannya kebutuhan setiap pribadi kita di setiap saat. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa memprediksi kapan kematian itu terjadi. Sementara pesan kematian itu satu, jangan mati kecuali dalam keadaan Muslim itu. Bagaimana caranya kita tarik ke belakang? Ya caranya jaga takwa dengan iman. Wujudkan iman dengan takwa dalam rangka kita menjemput kematian dalam keadaan Muslim. Nah, kalau kita jabarkan lebih jauh lagi, apa saja bentuk takwa ini? Tentu sangat luas. Tapi dalam konteks sosial, ketika takwa itu didefinisikan dengan menjalankan perintah Allah, kemudian menjauhi larangan-larangannya, maka sudah pasti mendalami perintah Allah itu mana dan mendalami mana larangan Allah menjadi sebuah keniscayaan. Kayak tadi hadis. Hadis itu kan perintah Allah lewat Rasulnya, jaga Allah. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, yang pertama kita dalam apapun kita lakukan, termasuk kampanye ini, Bu, jaga Allah. Apa yang dimaksud dalam menjaga Allah? Jaga niat kita karena Allah, itu yang pertama. Bukan karena kursi, bukan karena itu dan yang bukan. Karena engkau saja ya Allah. Jadi akhwat menjaga jilbab kenapa? Ya karena Allah saja. Akhwat kenapa harus begitu? Misalkan ridho dengan suaminya yang jelek maupun yang jahat gitu. Ridho. Memang boleh ridho sama suami jahat? Ya pertama tetap harus ridho. Baru lakukan perbaikan. Ridho dulu. Ya, kalau ridho itu sudah dijamin Allah. Kalau perbaikan tergantung kita mau melakukan atau tidak. Halo? Suami senang banget dibelain. Ya tentu tidak semudah itu.
Jadi jaga niat apapun yang kita lakukan ini sudah karena Allah. Ya, saya sering mengingatkan diri saya itu kan, kalau saya dapat kursi, Allah berikan kursi yang baik dan jujur gitu ya. Bahasanya Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Jadi saya dapat kursi itu kursi kejujuran, jujur dari beliau yang memilih saya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Bukan karena nanti kalau Ustadz udah menang nanti Ustadz akan berkunjung lagi ke DPC. Ya, belum tentu 5 tahun ke depan. Ini udah takdir Allah aja ke sini. Karena bisa hitung kalau saya ngikuti reses, misalkan reses itu cuma 18 titik. 18 titik itu kalau dibagi secara keseluruhan satu provinsi. Karena saya satu provinsi, bukan se-Depok, Bogor, bukan. Namanya DPD RI itu seprovinsi, ngelilingnya seprovinsi, Bu. Sedangkan di Jawa Barat ini ada 27 kota kabupaten. Jadi 18 itu saya biasanya bagi dulu 3, dibagi 3 dulu, jadi 54. Nah 54 baru 27. Jadi 27 itu satu kota kabupaten itu cuma dapat kebagian 2 kali. 2 kali itu satu struktur, satu kultural. DPC nggak dapat seharusnya. Tapi karena Allah menghendaki lain lagi. Ternyata nyampe ke sini. Gitu, iya. Kadang-kadang saya juga bingung gitu ngitungnya. Kok bisa nyampe ke sini ya gitu. Kalau ngitung-ngitung angka itu nggak masuk. Ya. Nah itu. Jadi ittaqullah selalu saya ingatkan Bapak Ibu sekalian. Karena tadi faqad fazal muttaqun. Kalau sudah takwa pasti menang kita. Nggak ada cerita kalah, nggak ada cerita kalah. Walaupun dalam kacamata orang kita dianggap kalah nggak apa-apa. Sebab hitungan mereka kalah itu nggak dapat kursi. Kalau kita ya, hitungan kalah itu bukan suara saja, tapi suarga. Ada suara, ada suarga. Gitu. Betul nggak? Caleg bukan? Kalau bukan caleg kan nggak bakal dapat kursi. Terus dapat apa dong dari sini? Capek-capek ke sana kemari. Dapat apa coba? Nah di sini bedanya saya katakan tadi. Kalau dasarnya iman takwa dapat. Bahkan pendapatan dia bisa jauh lebih utuh dan lebih besar daripada yang jadi. Kalau saya jadi mungkin udah dikasih di dunianya. Diberi oleh Allah untuk jalan ke sana kemari. Antum kagak diberi. Semuanya dikeluarin dari antum lagi, dari antum lagi. Buat apa? Allah kasih kesempatan lebih banyak lagi infaknya. Halo? Mau yang mana nih? Ya, jadi nggak ada cerita iri itu, nggak ada cerita iri. Saya ikut dari dulu memperjuangkan, saya nggak dapat apa-apa. Istighfar itu. Astagfirullah. Kalau benar dia bilang begitu nggak dapat apa-apa, sama Allah dihapus. Nggak betul-betul nggak dapat apa-apa dia. Akhirnya kursi nggak dapat, akhirat nggak dapat. Padahal siapapun Bapak Ibu sekalian, sekecil apapun yang kita korbankan untuk Allah dan di jalan Allah, serta untuk mendukung orang-orang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ketika dihujat, bahkan dia sempat diposisikan sebagai tokoh teroris internasional. Para guru dan para gurunya, para muridnya, sahabatnya itu kan membuat acara, sebuah acara besar di Turki. Giliran dia naik diminta untuk memberikan sambutan atau taujih, dia nangis. Dalam sambutan itu dia menangis, kenapa? Dia merasakan ya Allah gitu, merenungkan betapa luar biasanya jaminan Allah dan fasilitas yang Allah berikan kepada dia. Walau dia dianggap oleh Mesir sebagai teroris atau negara lain, tapi dia dirangkul oleh Qatar, dilindungi di Qatar, tinggal di Qatar, Masya Allah. Fasilitas semuanya disiapkan. Ya, mau kemana pun disiapkan. Sehingga dia fokus pada berdakwah di seluruh dunia dengan
dakwah yang sangat luar biasa saya katakan tadi. Tapi dia nangisnya kenapa? Dia bilang, saya teringat dengan sebuah hadis yang menggambarkan bahwa ada satu ungkapan ini hadisnya lemah, tapi dikuatkan oleh hadis yang lain bahwa bagian seorang pasukan, setiap orang mendapatkan bagian di dunia, apapun bentuknya, terutama kebaikan, misalkan fasilitas hidup, itu jadi pengurang nanti di akhirat. Mau? Halo? Bisa dipahami nggak? Kalau Allah menganugerahkan sesuatu pada kita, ada satu kaidah itu ini katakanlah athar para sahabat gitu ya. Dan itu nanti dikuatkan oleh sebuah hadis yang mengatakan bahwa katakanlah pahala orang berjihad itu kan ada dua pasukan ya, ada pasukan pejalan kaki atau ya kavaleri gitu, ada pasukan berkuda kan. Nah pasukan berkuda itu kan dapatnya dua bagian, sementara pasukan yang jalan kaki itu satu bagian, karena satu bagiannya buat merawat kuda. Tapi itu bisa menjadi pengurang pahala dia di akhirat. Kalau misalkan rata-rata dapat 100, yang kavaleri ini bisa habis yang 100 itu. Kalau yang berkuda itu, yang berkuda pasukan kavaleri ya. Ya pasukan berkuda, kagak ngerti semuanya. Ya, pokoknya pasukan berkuda sama pasukan yang berjalan kaki kan gitu. Nah, sementara orang yang berjalan kaki itu masih ada sisa 50%. Kalau yang berkuda habis. Nah, itu kalau dengar gitu para sahabat tuh nangis. Takut nggak dapat apa-apa di akhirat. Bisa dipahami kan? Ini kita bicara apa? Kita bicara fakta. Bicara fakta tentang kehidupan di mana kita pasti akan mengalami semuanya. Dan bicara jatah kita dapat di dunia atau dapat di akhirat atau dapat dua-duanya. Makanya satu hal yang selalu saya ingatkan, ya Rabb, jika saya dapat sesuatu, termasuk saya dapat kursi, kemudian dapat fasilitas, ya Allah jangan jadikan itu semuanya pengurang hak hamba di akhirat nanti ya Allah. Halo? Masih bersama saya? Masih. Jelas sampai di sini. Jadi ketika antum memperjuangkan mau 1 orang, mau 10 orang, mau 100 orang, sama aja. Kita akan perjuangkan dan dia sudah dapat kursi dan fasilitas dunia. Boleh jadi itu jadi pengurang buat hak di dunia. Fatihah. Ya. Mau dapat dunia akhirat atau mau dapat akhirat aja. Nah itu serakahnya luar biasa. Sama kita semuanya. Nah tapi kan nggak mungkin, ya kan? Kita dapat semuanya dua-duanya 100% dapat nggak mungkin. Target kita aja berapa? 30%. Berarti ada 70% yang kita nggak targetkan kan? Betul tidak? Jadi kita harus menyiapkan apakah saya ini Fatihah termasuk yang 70% atau yang 30%. Tadi. Wa idza sa'alta fas'alillah, minta ke Allah. Tapi minta ke Allah, ya Allah, jika yang 30% itu bagian dari mereka yang mendapatkan suatu anugerah di akhirat, apalagi mereka bisa masuk surga tanpa hisab, maka masukkan saya ya Allah ke yang 30%. Syukur-syukur mendapatkan nanti masuk surga bersama ahlu Gaza dan Asqalan itu dijamin oleh Rasulullah SAW. Mereka akan dibangkitkan dari Asqalan sama Gaza itu kata Nabi makbaroh. Makbaroh itu kuburan. Jadi memang itu dalam desain Allah melalui Rasulnya itu akan menjadi kuburannya para syuhada. Dan nanti akan dibangkitkan dari situ tidak kurang dari 50.000 syuhada tanpa hisab. Terus gimana kita yang nggak ke sana? Paling tidak kita berniat bersama dengan mereka. Minimal itu. Niat kita selalu ada bersama mereka. Doa kita selalu bersama mereka.
Dan kita tidak ke sana itu karena bukan tidak mau, tapi karena situasi yang tidak mungkin. Ya, mulai dari perjalanannya, yang kedua biayanya. Sebagaimana ada waktu perang Tabuk atau perang para sahabat pengen itu ikut nggak bisa, nggak punya dana, nggak punya kendaraan, perjalanannya jauh. Ya, tapi hati mereka selalu bersama dengan yang berangkat itu. Maka kata Nabi dalam satu hadis yang lain dalam Riyadhus Shalihin digambarkan, ada satu kaum yang tidak pernah kamu menuruni satu bukit kecuali dia mengikuti pahala kalian. Dan tidaklah dia naik dari bukit tertentu dan apapun yang terjadi kecuali pahalanya mereka selalu mendapatkan itu. Kenapa? Karena mereka tidak bisa bersama kalian terhalang oleh udzur. Udzurnya udzur syar'i, misalkan biaya tidak ada, fisik juga lemah dan seterusnya. Halo? Jadi walaupun kita tidak ke Gaza, tidak ke Palestina, minimal hati kita bersama dengan mereka. Dan sekarang ini dengan izin Allah banyak para ulama pun, ulama-ulama yang ikhlas ya, mereka itu melihat bahwa masyarakat Gaza inilah sekarang yang menjadi contoh mukmin di muka bumi hari ini. Contoh mukmin yang Allah katakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sekarang contohnya ada di sana. Bagaimana tidak? Mereka sudah siap segalanya. Siap segalanya, mau mati itu yang kami nanti, kata mereka. Syahid di jalan Allah. Kalau kami tetap hidup, kami menang. Cuman dua. An-nasru, bahasa mereka, an-nasru awil istishhad. Pertolongan Allah di mana kami menang dan bisa mengusir Yahudi, atau mati syahid. Cuman itu pilihan mereka sehari. Halo, antum pilih yang mana? Pilih dua-duanya kan? Kita sekarang pengen menang nggak? Sama kan? Nasrum min Allah. Terus yang kedua, mati syahid. Kalau kita menang, ya menang dari Allah. Kalau kita mati syahid. Cepat atau lambat? Mau kapan? Halo? Kalau dibilang mati syahid sekarang, mau sekarang atau besok? Kapan aja, yang penting syahid kan? Itu baru jawaban. Ya, karena kalau masyarakat awam saya bilang, kalau hari ini ada proyek mati syahid, mau sekarang atau kapan, Bu? Nanti aja, Pak, katanya. Kalau nanti aja belum tentu syahid. Ini sudah dijamin sekarang syahid. Halo? Masih suka ngobrol yang begini enggak? Jangan-jangan udah lupa. Yang ngobrolnya kursi melulu. Kursi lah ini. Udah APK. Ya, ini semuanya APK nih. Betul. Ini semua antum tuh semuanya APK, alat pejuang kemenangan. Ini apa artinya stiker kalau nggak ngomong, nggak bicara? Stiker itu diberikan oleh orang soleh, didoain dengan hati nurani. Jangan ditempel. Kalaupun nempel gitu, nempel Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan dengan stiker ini orang melihat ada orang baik, ada partai baik, menangkan ya Allah. Tempel, niat begitu, jangan main tempel aja. Ya, itu tidak ada ruhnya tuh. Nanti kita lihat ya, kalau lihat stiker tuh menarik, padahal sama dengan sekitarnya. Kenapa menarik? Karena dengan hati dia nempel, dengan iman, dengan keyakinan bahwa kita akan menang. Kenapa harus punya keyakinan bahwa kita menang? Karena Allah tidak pernah mengagendakan kekalahan buat kita. Nah, surahnya sudah jelas. Pertama surah Al-Fathu, terus yang kedua adalah surah An-Nasr. Yang satu surah kemenangan, yang kedua surah pertolongan. Dan dua-duanya Allah yang jamin. Inna fatahna laka, kata Allah, kami yang menangkan engkau hai Muhammad.
Idza jaa nasrullahi, bahasanya apabila datang pertolonganku, kata Allah. Pertolongan Allah, bukan pertolongan siapa-siapa. Ini hal yang mohon maafkan, belakangan sudah mulai hilang. Hilang kenapa? Terlupakan. Terlupakan oleh apa? Memang begini pertarungan hidup kita. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Disitulah hitungan hidup kita ini cuma satu intinya. Kita yakin ke Allah atau enggak, itu aja. Begitu melek gak bisa ngapa-ngapain kita. Betul nggak ibu-ibu? Begitu melek baru mikir, harus masak dulu. Kan baru mau dikerjakan. Itu pun kalau ada yang dimasak. Ada di benak pikiran kita. Kan kita begitu bangun tidur kita kan nggak punya apa-apa. Kalau saat itu juga diwafatkan, selesai sudah kita. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini bicara tadi. Surah Al-Mulk diawali dengan Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kenapa? Setelah kerajaan itu, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwanya itu adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata. Karena Bapak Ibu sekalian, konflik kekuasaan itu adalah konflik antar kematian dan kehidupan. Sampai detik ini, lihat Gaza sekali lagi. Itu persoalan kekuasaan. Itu persoalan kerajaan. Apakah kehidupan dan kematian tadi yang sifatnya fisik atau kehidupan dan kematian yang sifatnya mental? Misalkan kita dibunuh karakternya, dibunuh mentalnya. Dengan apa? Dengan berbagai macam gebrakan. Kalian gak bakal menang lah. Kita punya dana 2.500 triliun. Ngapain? Kita mengatakan, oh tidak. Menang tidak bukan karena uang. Kaya miskin bukan karena uang. Dan kalau kita memperkuat ini, tolong sampaikan ke teman, sahabat, tetangga kita. Bu, BLT itu nggak bakal bikin ibu kaya. Kan gitu kata Pak Dasad ya. Pak Kiai Dasad. Tadi kan saya bilang, kalau setiap orang dikasih 1 juta saja nih, besok mau nyoblos hari ini kasih 1 juta per orang. Sampai ke kakek neneknya, bayi yang baru lahir, kasih 1 juta. Ada berapa orang di rumah ini? Ada 10 Pak, kasih 10 juta. Ada berapa orang di sini? Ada 5 juta. Untuk apa Pak ini? Jangan lupa besok. Iya. Dilihat sumbernya dari mana. Kalau BLT ambil, sebab itu uang negara punya kita. Tapi kalau dari pribadi jangan. Misalkan ada caleg yang belum jadi caleg. Kan ada caleg yang sedang jadi caleg. Kayak saya misalkan caleg sedang jadi aleg. Nah itu dananya boleh ambil. Karena dana itu dana negara. Bukan dana siapa-siapa. Nggak ada cerita dia mengeluarkan dana, apalagi yang sudah jadi aleg. Kecuali pasti berdasarkan sumbangan yang ada. Kecuali seorang dermawan tuh kayak Fathia tuh. Dia keluarin dana sendiri, dia dari mana? Dari mana? Hasil usaha aja. Keluarin memang infak fisabilillah, ini mas sedekah, bukan buat apa. Konversinya dulu ke sedekah dulu ya. Fathia jangan ke menang dulu. Ke sedekah dulu pasti menang itu aja. Amin. Ya begitu. Karena kalau sudah sedekah pasti menang. Fazal muttaqun tadi. Jaminannya dari Allah, bukan dari suara, bukan. Ya. Nah, saya ingatkan ini saudara-saudara sekalian supaya kita tidak ada kata lagi yang mengatakan saya bosan ikut. Kenapa dari tahun ke tahun, dari 5 tahun terus saja ikutan politik, nggak menang-menang segitu-gitu juga. Udah gitu saya juga nggak pernah dapat apa-apa. Emang mau dapat apa? Kita berpolitik itu sekali lagi untuk syiar Islam. Melalui sebuah lambang, melalui sebuah lembaga, melalui suatu gerakan. Syiarnya ini. Misalkan hari ini orang mengatakan, oh saya kenapa pilih PKS? Ya orang-orangnya baik. Itu aja udah syiar.
Itu aja sudah syiar, Bu. Nggak usah berpikir menang. Lihat hari ini. Gaza yang dibantai sudah 20.000 lebih. Tapi apa yang terjadi? Terjadi digantikan oleh Allah. Yang masuk Islam sudah ribuan sekarang di Amerika maupun di Eropa. Hanya dengan sebuah kata diantaranya. Alhamdulillah. Kenapa? Ibu-ibu yang sudah kehilangan anaknya, keluarganya, suaminya, kakak, adik, bibi, semua habis di rumah itu, tinggal dia. Dia mengatakan Alhamdulillah, Allah sudah anugerahkan seluruh syahid buat anak-anakku dan seluruh keluargaku. Kata Alhamdulillah itu yang membuat mereka tercengang. Kok masih bisa ya? Sudah habis rumahnya, anak-anaknya sudah habis, keluarganya sudah habis, suaminya sudah tidak ada, dia masih mengatakan Alhamdulillah. Kata mereka, iman kayak apa ini? Iman kepada siapa yang bisa menggantikan seluruh yang telah kehilangan? Seluruh yang hilang dari keluarganya yang bisa menggantikan siapa? Hanya Allah yang bisa menggantikan. Dahsyat atau tidak? Sudah paham? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.